tentang paniknya orang Indonesia, panik ni natte iru Indonesia jin ni tsuite desu. Jadi tentang orang Indonesia yang panik karena virus corona ya. Jadi setelah Presiden Jokowi umumkan bahwa ada orang Indonesia kena virus corona, sebagian orang Indonesia jadi panik ya, so desu ne. Ichibu no, ichibu janai desu kedo ne, hotondo desu ne, panik ni natte masu. Terus mereka beli banyak barang di supermarket, ya, beli masker, beli cairan antiseptik. Nah, cairan antiseptik bahasa Jepangnya shodoku zai desu ka ne? Ya, cairan antiseptik. Ini saya salah tulis ya, maaf ya. Nanti saya perbaiki. Cairan antiseptik dan macam-macam ya. Terus saya lihat kepanikan itu, sono panik jotai desu ne, sono panik. Sono panik jotai itu di supermarket ya, dekat rumah saya, cikaku no super de sono panik jotai wo mimashita. Jadi saya tidak bisa belanja karena itu apa? Karena terlalu banyak orang ya, terlalu antrinya panjang sekali. Jadi waktu itu sudah malam, jadi saya putuskan untuk pulang. Kairu koto ni shimashita. Kaimono sezu ni. Jadi karena banyak sekali orang ya. Tapi waktu itu adalah akhir bulan, Getsumatsu. Jadi saya pikir itu orang yang banyak itu karena mereka baru terima gaji. Kyuryobi da to omotte minna kaimono shiteru to omotta desu ne. Tapi sebenarnya bukan ya. Mereka mau beli barang karena panik, karena ada pengumuman tentang virus corona oleh Presiden Jokowi ya. Tapi kepanikan itu cuma sebentar ya. 2 hari setelahnya kondisi di supermarket jadi normal lagi ya. Futsu no jotai ni natte masu ima wa. Sekarang cuma masker yang masih mahal dan langka. Mezurashi desu ne, masker. Ya, apa namanya? Masker itu sudah hampir tidak ada di apotek, itu tidak ada masker, sudah kosong. Terus cairan antiseptik Shodokuzai juga kosong. Hari itu waktu ada pengumuman tentang virus coronavirus no happyo ni tsuite happyo ga atta hi desu ne. Di hari itu saya pergi ke apotek, tidak ada masker, tidak ada cairan antiseptik. Jadi saya beli vitamin saja. Ya, beli vitamin C ya. Begitu ceritanya ya. Tapi sekarang ada tambah banyak sepertinya ya orang Indonesia yang kena virus corona ya. Semoga semua sehat ya. Saya juga masih sehat. Ya, semoga semua sehat. Oke. Kita lanjutkan. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang kata-kata yang punya 2 fungsi dalam kalimat. Bunsho no naka de 20の役割、2つの役割を持っている単語についてやりました。Ya, silakan. Ya, oke. Oh, sudah ada dari mana, Sang? Oh, katanya gejala kena virus corona mirip dengan masuk angin, bukan? Ya, mungkin ya. Ada demam, ada apa ya? Ada batuk ya, batuk. Ada sesak napas ya, sesak napas bahasa Jepangnya apa ya? Kokyū konna. Ya, mungkin itu. Ya. Oke. Masuk angin. Ya, mirip sedikit ya. Oke. Ada lagi, silakan. Oh iya, ini Manosan sudah membuat yang itu masuk angin ya. Iya, saya sampai lupa. Imaremon tsukutteru. Manosan futsu ni nanka setsumon shiteru ndarou na to omotte. Ternyata itu ya. Saya sendiri lupa. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Ya, saya tunggu. Oh, beberapa tahun yang lalu saya memasuki kepala 5. Wah iya, sudah masuk kepala 5 ya. Ya. Semangat Omoi-san, saya juga semangat. Yoke no koto iimashita ne ima. Sumimasen. Oke. Ya, ada lagi? Ya. Silakan. Ya. Ya.
Jadi setelah ada pengumuman tentang virus corona, saya pikir semua orang pakai masker ya, tapi ternyata kalau saya keluar rumah gitu banyak orang yang tidak pakai masker ya. Kenapa ya? Oh, Takizama-san, saya memasuki Japanesia lagi 2 minggu yang lalu. Oh, memasuki Japanesia 2 minggu yang lalu ya. Baru ikut ya Takizama-san. Selamat bergabung Takizama-san. Semoga bisa belajar banyak di Japanesia. Oh ya, akhir-akhir ini ada pertanyaan datang di Shitsumon Bako ya. Shitsumon Bako ni, saikin Shitsumon kitemasu keredomo, tapi saya belum bisa jawab karena sibuk sekali. Itu wake desu. Ya, sedang banyak pekerja, sedang banyak tamu jadi belum. Dan pertanyaannya cukup susah. Jadi saya perlu waktu untuk berpikir dulu supaya terus waktu untuk tulis jawabannya ya. Jadi semoga bisa tunggu ya orang yang bertanya itu. Dari Maeda-san, terima kasih Maeda-san. Supir saya tidak baik tidak baik memasukkan mobil ke tempat parkir. Oh, tidak pintar ya, tidak mahir ya. Ya. tidak pintar memasukkan mobil ke tempat parkir ya, susah mungkin ya. Ya, oke, terima kasih Maeda-san. Terus dari Kanekenchi-san, anak saya memasuki Thailand 2 bulan yang lalu ya mungkin ya. Oh, 2 bulan yang lalu. Terima kasih Kanekenchi-san ya. Semoga sehat-sehat selalu anaknya. Terus dari Neko-Neko-san, Menteri Pendidikan Nadiem memasuki ruang dia pagi ini. Oh ya, nama Menteri Pendidikan Indonesia yang baru ya, Nadiem Daijin ya. Masih muda ya Nadiem-san. Ada wakai desu ne. Oke. Oh, dia itu yang pendiri Gojek ya, salah satu pendiri Gojek. Gojek no CEO no hitori desu ne. Gojek. Terus dari Junaidi-san, kemarin saya susah memasuki kerja karena salju. Oh, susah masuk kerja ya? Susah masuk kerja karena salju. Oh, Junaidi-san ini tinggal di mana? Saljunya banyak mungkin di daerah Nihonkai, di daerah itu, Laut Jepang, di daerah utara. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.